Selamat sore kepada Mbak Zulfa dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Inas Uliazara, Cahaya Malam, Filza Hanifatiningsi, dan saya sendiri Nyoman Desvi Aristawidia. Pada mata kuliah Ekonomi Politik, kami akan mempresentasikan infografis yang telah kami buat mengenai pemenuhan hak-hak pekerja migran asal Sulawesi Selatan di Malaysia dalam perspektif ekonomi politik. Hingga saat ini, masih ada masalah dalam pemenuhan hak-hak pekerja migran asal Sulawesi Selatan pada masa pra-penempatan, akhirnya menimbulkan berbagai resiko. Padahal pemenuhan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI atau PMI di luar negeri merupakan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuka lapangan kerja bagi warganya ke luar negeri. Rendahnya daya serap lapangan kerja di dalam negeri mengakibatkan terjadinya migrasi pekerja Indonesia ke luar negeri yang pelakunya disebut sebagai tenaga kerja Indonesia atau pekerja migran Indonesia. Migrasi kerja ke luar negeri ini memberikan peluang dan harapan bagi TKI atau PMI untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar dan kehidupan yang lebih baik. BP3TKI menyatakan bahwa pekerja migran asal Sulawesi Selatan mayoritas bekerja di sektor perkebunan. Sektor perkebunan yang menjadi lapangan kerja pekerja migran asal Sulawesi Selatan perlu mendapatkan perhatian yang serius dari para pihak, dikarenakan minat pada sektor ini yang sangat tinggi. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Cahaya. Terima kasih, Despi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai permasalahan TKI Sulawesi Selatan yang berada di Malaysia. Yang pertama, keberadaan pekerja migran Indonesia sebagai individu yang berorientasi terhadap maksimalisasi keuntungan. Orientasi ini seringkali melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan, sehingga banyak terjadi penyimpangan seperti TKI ilegal atau tidak berdokumen di negara penempatan, sehingga akhirnya malah WNI kita sendirilah yang menjadi korban perdagangan manusia. Yang kedua, kebijakan Malaysia dalam menangani masalah pekerja migran Indonesia masih mengandung unsur diskriminasi terhadap perlindungan HAM yang merupakan pelanggaran prinsip konvensi. Yang ketiga, sebagian permasalahan penempatan TKI yang terjadi disebabkan oleh regulasi yang kurang baik dari pihak pemerintah Indonesia maupun pemerintah Malaysia. Yang terakhir, permasalahan TKI di Malaysia sangatlah kompleks dan melibatkan berbagai elemen yang saling terkait. Lalu di sini juga ada data PKMI mengenai TKI Sulsel yang berada TKI Sulsel. Dapat dilihat bahwa terjadi penurunan jumlah TKI Sulawesi Selatan di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya COVID-19. Lalu berdasarkan negara penempatan, negara Malaysia merupakan negara tujuan tertinggi bagi para pekerja TKI dari Sulawesi Selatan. Lalu sesuai dengan disampaikan dari latar belakang, berdasarkan jabatan atau jenis pekerjaan, sektor perkebunan merupakan sektor dengan minat tertinggi. Hal ini disebabkan karena profesi pekerja di sektor perkebunan sama sekali tidak dilirik oleh masyarakat Malaysia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Filza. Terima kasih, Cahaya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis permasalahan dalam pendekatan ekonomi terhadap politik. Yang pertama, dalam pendekatan analisis kebijakan terdapat konsep optimalitas Pareto, di mana setiap kebijakan negara harus menciptakan kesejahteraan bersama dan semua pelaku ekonomi harus merasa puas. Dalam kasus ini terdapat dua pelaku, yaitu RI yang diwakili oleh Konsulat RI Tawau yang menjalankan fungsi kelembagaannya sebagai perwakilan pemerintah Indonesia di negara penempatan yang menjalankan kebijakan hukum berdasarkan arahan dari Kementerian Luar Negeri RI. Lalu yang kedua ada pemerintahan Malaysia yang telah menerapkan mekanisme aturan dikarenakan pekerja migran Indonesia ini berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Malaysia, sehingga pekerja migran ini dikategorikan sebagai pekerja asing di sana dan wajib memenuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia. Lalu yang kedua ada analisis institusi yang dipandang sebagai suatu aturan yang menetapkan larangan atau memperbolehkan perilaku tertentu. Terdapat beberapa objek yang membuat pertukaran ini tidak dapat dilakukan karena alasan personal maupun alasan budaya. Di dalam kasus ini adalah larangan mengenai perdagangan manusia yang dijadikan PMI atau TKI ilegal di Malaysia. Lalu yang ketiga ada analisis institusi yang dipandang sebagai aturan
Yang fokusnya ini adalah hubungan antara institusi dengan efisiensi, yaitu bagaimana cara institusi ini dapat memfasilitasi atau menghambat kegiatan pemenuhan kebutuhan pribadi. Di dalam kasus ini adalah pemerintah menerapkan seperangkat aturan untuk dipenuhi oleh PPTKIS atau pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta sebagai pihak yang merekrut TKI, harus memastikan bahwa TKI yang ditempatkan ini telah memenuhi standar dan kualifikasi yang dicantumkan dalam permintaan tenaga kerja. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Inas. Terima kasih, Filza. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara menyelesaikan permasalahan TKI asal Sulawesi Selatan di Malaysia yang mana tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Cahaya, mengenai adanya individu yang berorientasi terhadap maksimalisasi keuntungan. Terkadang orientasi ini seringkali melanggar aturan-aturan hingga menuju ke arah penyimpangan. Dan cara menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan menciptakan sinergitas dan optimalisasi peran pemerintah swasta dan masyarakat sipil untuk memenuhi hak-hak pekerja migran Indonesia, di mana lebih spesifiknya adalah pekerja migran asal Sulawesi Selatan. Yang kedua, adanya masalah kebijakan mengenai salah satu masalah masih mengandung unsur diskriminasi. Hal ini harus diselesaikan dengan Indonesia dan Malaysia bekerja sama mencari perspektif yang sama untuk mengurangi perbedaan dan bekerja dalam kerangka mutual understanding. Yang ketiga, di mana pemerintah harus mengoptimalkan pemberian perlindungan PMI atau TKI secara prosedural maupun non-prosedural karena di mana adanya permasalahan yang disebabkan oleh regulasi yang kurang. Dan yang terakhir, cara menyelesaikan masalahnya adalah dengan pemerintah memastikan lembaga yang terlibat berjalan sesuai dengan fungsinya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Selamat sore.